Majalah ekonomi Forbes baru-baru ini merilis daftar orang-orang terkaya di dunia tahun 2023. Beberapa orang di antaranya merupakan orang terkaya di Indonesia. Tercatat orang terkaya di Indonesia di dalam daftarnya adalah Lau Tu Kwong, pemilik Bayan Resources. Lau Tu Kwong merupakan orang terkaya di dunia ke-56, dan orang terkaya di Indonesia tahun 2023 menurut majalah ekonomi Forbes. Kali ini kita akan membahas siapakah Lau Tu Kwong, dan bagaimana ia bisa meraih kesuksesannya seperti sekarang ini. Silahkan saksikan video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita lanjutkan bahasan kita kali ini, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Lau Tu Kwong lahir pada 17 April 1948. Ia merupakan pebisnis asal Singapura yang telah menjadi warga negara Indonesia. Ia dijuluki Raja Batu Bara karena memiliki perusahaan tambang Bayan Resources. Jiwa usahanya sudah terlihat sejak muda. Sejak usia 20 tahun, ia sudah bekerja di perusahaan milik ayahnya yang bergerak di bidang konstruksi. Lalu tahun 1972 ia pindah ke Indonesia, dan pada tahun 1973 mendirikan PT Jaya Sampales Indonesia. PT Jaya Sampales Indonesia adalah perusahaan bisnis konstruksi pekerjaan umum, konstruksi bawah tanah, hingga konstruksi bawah laut. Pada tahun 1988, ia melebarkan sayap bisnisnya ke sektor pertambangan batu bara dan menjadi kontraktor tambang. Melihat perkembangan bisnisnya di pertambangan yang semakin meningkat di Indonesia, maka pada tahun 1992, ia memutuskan berganti kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia. Pada tahun 1997, ia membeli tambang batubara pertamanya melalui PT Gunung Pratama Coal. Pada tahun 1998, melalui PT Dermaga Perkasa Pratama, ia juga mengoperasikan sebuah terminal batubara di Balikpapan. Pada tahun 2004, Lau Tu Kwong mendirikan Bayan Resources. Lalu pada 2008, sejak banyak mengakuisisi sejumlah konsesi baru, Lau Tu Kwong akhirnya meresmikan perusahaan induk yang dikenal dengan nama PT Bayan Resources, dengan kode market BIAN. Perusahaan tersebut saat ini resmi memiliki hal eksklusif melalui 5 kontrak pertambangan dan 3 kuasa pertambangan dari Indonesia. Lau Tu Kwong mendapatkan kekayaan dari perusahaan miliknya, yakni Grup Bayan, di mana PT Bayan Resources Tbk sendiri melakukan IPO pada 12 Agustus 2008. Saham BIAN sendiri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan batu bara terbesar di Indonesia. Tapi tidak hanya itu, Lau Tu Kwong juga memiliki beberapa perusahaan lain atau kepemilikan saham atas perusahaan-perusahaan di antaranya. Metis Energy. Metis Energy adalah perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan, yang memiliki tujuan untuk mengurangi emisi karbon. Berkantor pusat di Singapura, Metis Energy adalah pengembang dan pemilik infrastruktur energi terbarukan yang kuat di seluruh kawasan Asia Pasifik. Perusahaan ini merupakan platform energi terbarukan terintegrasi penuh yang dirancang untuk mengembangkan, membiayai, membangun, dan mengoperasikan proyek energi ramah lingkungan skala besar. The Farrer Park Company. Perusahaan yang juga berpusat di Singapura ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan dan juga kesehatan atau medis. Ia bekerja sama dengan investor asing terpilih, dan perusahaan tersebut langsung dikelola oleh sang anak, yakni Elaine Lau, yang berperan sebagai jajaran direktur. Samindo Resources. Sebelum menjadi Samindo Resources, perusahaan pengelolaan tambang batu bara ini bernama PT Mioh Technology. Batu bara yang dikelola perusahaan ini adalah batu bara milik PT Kideko Jaya Agung, yang berlokasi di Kalimantan Timur. Adapun, Lau Tu Kwong sendiri memiliki saham jasa tambang batu bara di Samindo Resources sebesar 14,18% atau sebanyak 312.776.250 lembar saham. Voxel Electric. Sesuai dengan namanya, PT Voxel Electric ini merupakan perusahaan yang bergerak dan fokus pada pembuatan atau produksi kabel dan kawat listrik untuk berbagai tingkat tegangan di Indonesia. Di perusahaan ini Lau Tu Kwong tercatat memiliki saham sebanyak 329.331.640 lembar saham, atau 7,93%. Lau Tu Kwong juga berkecimpung di bisnis teknologi, yakni penyedia infrastruktur internet melalui perusahaan SEAX Global. SEAX Global merupakan perusahaan penyedia infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika, serta konektivitas yang berbasis di Singapura. Perusahaan ini fokus pada penyediaan solusi konektivitas regional Pop-to-Pop atau Point of Presence. SEAX Global membangun sistem kabel bawah laut untuk konektivitas internet yang menghubungkan Singapura, Indonesia, dan Malaysia. Demikianlah sekilas tentang orang terkaya di Indonesia tahun 2023 yaitu Lau Tu Kwong. Semoga bisa menjadikan motivasi bagi kita semua.